balik lagi di Laptop bareng aku Novia. Hari ini kita kedatangan dua CPNS Gen Z Pranata Laboratorium Pendidikan yang keren banget nih. Ada Sela dan Maulidia. Welcome to the show guys. Halo Sobat Lab, Perkenalkan, aku Sela. aku Lydia. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kalau didengar tuh kayak berat banget, yaitu bela negara. Tapi jangan di skip dulu ya, ini bukan soal latihan baris berbaris di bawah terik matahari. Bener banget, kita di sini akan meluruskan stigma orang-orang mengenai bela negara yang katanya kaku, membosankan, dan juga identik hanya untuk orang-orang yang berseragam oranye aja. Iya nih, kita sebagai kaum yang lahir dengan gadget di tangan, kita punya cara sendiri loh untuk membedah nilai negara versi kita sendiri. Karena menurut aku bela negara ala Gen Z itu lebih ke arah action yang impactful. Nah benar, kalian kan baru menjalani latsar nih. Jujur ya, pas pertama kali dengar kata bela negara di modul pelatihan, apa sih yang muncul di pikiran kalian sebagai anak muda khususnya Gen Z? Jujur dulu aku mikirnya bela negara itu kita harus ikut latihan wajib militer atau latihan fisik yang berat banget gitu. Tapi setelah aku terjun menjadi ASN PLP, ternyata bela negara itu vibes-nya beda banget sama bayangan aku sebelumnya. Ternyata mikroskop, ray gun itu bisa jadi alat pertahanan negara. Aku juga sempat mikir gitu, Lin. Kayak, emang relevan ya buat kita yang kerjanya cuma di lab aja? Tapi ternyata pas dipelajari lagi, bela negara itu adalah tentang bagaimana kita berpartisipasi di bidang kita masing-masing. Kalau kita di lab, ya berarti medan tempur kita itu di lab. Nah oke, langsung aja ya kita bahas satu persatu dari 5 nilai dasar bela negara. Nah yang pertama nih, cinta tanah air. Sebagai PLP nih, kalian yang menjaga laboratorium kan, gimana kalian mempraktikannya? Apa harus sih pasang bendera merah putih di tabung reaksi? Nggak gitu juga sih konsepnya. Kalau buat aku, cinta tanah air itu sesimpel kita menjaga aset negara. Misalnya alat-alat lab yang ada di kampus. Nah, alat-alat lab ini kan harganya nggak murah ya. Ada yang seharga mobil mewah, bahkan ada juga yang seharga rumah. Untuk menjaga alat itu agar tetap dalam kondisi baik, seperti menjaga kebersihannya, terkalibrasi secara rutin, dan juga menjaga agar tidak rusak, itu merupakan bentuk nyata aku untuk menjaga aset negara. Kalau rusak kan kita juga yang rugi ya. Bener sih, bayangin kalau alat mahal rusak cuma gara-gara kita teledor kan kayak kita ngilangin uang pajak rakyat ya. Kalau aku lebih ke sadar berbangsa dan bernegara. Kita kan PLP di kampus negeri, mahasiswanya itu dari seluruh Indonesia. Ada yang lulusannya dari Medan, ada yang lulusannya dari Papua. Jadi bela negara versi aku itu nggak toksik dan nggak diskriminatif sama mahasiswa. Apalagi saat mereka praktikum, memberikan pelayanan yang sama rata tanpa lihat mereka itu berasal dari mana, itu sudah bela negara buat aku. Karena kita menjaga keharmonisan di lingkungan kampus. Oke, tambahan juga ya, menurut aku sadar berbangsa itu juga berarti kita sadar kalau riset yang sedang dilakukan oleh mahasiswa itu untuk kemajuan Indonesia. Jadi kalau kita bantu mereka dengan tulus, itu artinya kita sudah ikut bantu Indonesia untuk lebih maju lagi. Setuju, jadi melayani mahasiswa dengan senyum dan profesional tanpa pilih kasih itu udah termasuk poin bela negara ya. Simple tapi kena. Nah, poin selanjutnya nih, setiap ada Pancasila. Ini kan ideologi negara. Gimana sih implementasinya di tengah gempuran digitalisasi sekarang? Kalau PLP itu kan kerjaannya berbasis data dan sains ya. Nah, Pancasila itu salah satunya mengajarkan kita untuk objektif dan jujur. Sama halnya kalau di lab, misal hasil yang kita dapatkan itu A. Jadi kita harus menyampaikannya juga A, tidak boleh dibuat-buat supaya terlihat lebih bagus, jangan dimanipulasi gitu. Integritas dalam sains itu adalah cara aku setia pada nilai kebenaran yang ada di Pancasila. Terus soal sila ketiga persatuan Indonesia, di lab itu kan kita kerja sama tim ya, jadi nggak boleh egois satu sama lain. Kalau misalnya aku menemukan metode sterilisasi yang baru atau cara baru untuk memakai alat, aku
pasti bakal bagiin ke teman-teman PLP yang lain ataupun ke mahasiswa yang memakai alat itu. Jadi kolaborasi kuncinya, karena kita Gen Z itu paling suka collaboration atau competition. Jadi aku nggak mau sukses sendirian, aku mau kita maju bareng-bareng. Jadi sharing is caring ya. Nah sekarang soal rela berkorban. Karena Gen Z kan katanya work-life balance banget nih. Gimana nih kalian menyeimbangkan ini? Rela berkorban itu bukan seperti kita zombie yang harus bekerja dari pagi sampai malam, terus kita lupa akan kesehatan mental kita sendiri. Jadi misalnya nih, ada mahasiswa yang lagi riset untuk skripsi, tapi mereka butuh bantuan. Jadi kalau memang aku bisa, aku pasti akan bantu, karena itu kan nantinya bakal jadi kemajuan pendidikan kita juga ya. Berkorban sedikit demi generasi di bawah kita itu worth it banget. Iya, menurut aku rela berkorban itu juga skala prioritas ya. Kadang kita harus ngalahin rasa malas atau ego kita demi kepentingan orang banyak di kampus. Tapi tetap harus ada batasannya. Kita melakukannya juga harus dengan ikhlas. Terakhir nih, ada poin kemampuan awal bela negara. Nah poin ini menurutku tuh Gen Z banget, bisa dijelasin nggak kenapa? Kalau menurut aku, karena ini bukan cuma soal fisik prima, tapi juga kesehatan mental dan penguasaan skill. Sebagai PLP Gen Z, kita harus melek terhadap perubahan teknologi. Kalau aku nggak mau belajar software web terbaru atau sistem digitalisasi inventaris, kita bakal ketinggalan. Nah, memperbarui skill secara mandiri itu menurut aku adalah persiapan bela negara supaya bangsa kita nggak kalah saing sama peneliti luar. Oh, aku jadi ingat itu cerita Sela tempoh hari soal kalibrasi alat. Boleh diceritain nggak? Kayaknya tuh nyambung banget sama poin ini. Oke, jadi dulu aku sempat mikir kalau urusan administrasi kalibrasi itu ribet. Tapi pas aku pelajari pelan-pelan sistemnya, ternyata itu penting untuk legalitas data. Dengan aku mau ribet belajar ini, aku lagi bela negara dengan cara memastikan hasil riset kampus kita diakui secara internasional. Itu kan butuh skill dan juga kesabaran ya. Bener sih, kalau aku kemampuan awal bela negara itu juga soal emosional ya. Kita menghadapi mahasiswa yang beragam sifatnya, berbeda karakternya, itu butuh mental yang stabil. Jadi kalau kita gampang baper, terus kita gampang marah ke mahasiswa, itu pelayanan publik kita sebagai ASN bakal hancur juga. Jadi menurut aku menjaga kesehatan mental itu bentuk bela negara juga, supaya kita tetap produktif. Jadi belajar dan jaga kesehatan mental itu bukan cuma buat diri sendiri ya, tapi buat kualitas pelayanan negara. Betul banget. Karena kalau teknisinya jago, maka riset Indonesia pasti akan jauh lebih maju. Nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol nih. Sebelum kita tutup, ada pesan nggak buat teman-teman CPNS Gen Z lainnya, terutama yang PLP, biar nggak merasa beban sama jargon bela negara ini? Pesan dari aku, do small things with great love. Bela negara itu nggak cuma harus kita nunggu perang besar datang, cukup dengan diri PLP yang ramah dan menjaga kebersihan lab, jujur sama data, kalian udah jadi pahlawan di kampus masing-masing. Kalau dari aku, tetaplah jadi Gen Z yang kritis dan inovatif. Gunakan kreativitas kita buat bikin lab jadi tempat yang asik untuk belajar. Bela negara itu action, bukan cuma sekadar absen di kantor atau pakai seragam lengkap. Buktikan bahwa kita Gen Z bisa diandalkan. Mantap banget. Jadi dengar ya Sobat Lab, bela negara itu bukan soal seragam, tapi soal kontribusi dan integritas kita di balik jas lab. Terima kasih Sela dan Maulidia buat inspirasinya yang sangat mencerahkan hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap berinovasi, tetap nasionalis. Salam laboratorium.